Teleponnya, terus ada WhatsApp dari ibuku. Akhirnya situ ada chat, nanti ngelawan geh biar enak, jangan diem aja. Dan aku bilang, ini kamu maksudnya apa? Kamu berhubungan sama emak, berhubungan sama emak, direbut handphonenya, terus dihapus chatnya sama dia, Kak. Astagfirullah, hati aku, aduh, aku langsung nggak tahu aku harus gimana itu, Kak. Air mataku juga udah habis kali nangisin dua orang itu. Kamu siap nggak menerima permintaan maaf ibu? Itu pertanyaan. Kesedihan di atas kesedihan. Berita perzinaan itu saja sudah bikin sedih. Akan tapi lebih dari itu adalah zina maharim, zina kepada mahram. Kejadian viral menantu selingkuh dengan ibu mertua telah menyita perhatian banyak publik tanah air. Apalagi aib itu sampai ke ranah perzinahan. Lantas, seperti apa pandangan Islam melihat kasus menantu selingkuh dengan ibu mertua? Aku suka cek handphonenya, terus ada WhatsApp dari ibuku. Akhirnya situ ada chat, nanti ngelawan geh biar enak, jangan diem aja. Dan aku bilang, ini kamu maksudnya apa? Kamu berhubungan sama emak, direbut handphone. Buya Yahya, pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah, memberikan pendapat dan sarannya terkait hal ini. Dalam video yang diunggah ke kanal YouTube Al-Bahjah TV pada Senin 2 Januari 2023, Buya merasa kesedihan atas munculnya kasus menantu selingkuh dengan ibu mertua. Berita perzinahan itu saja sudah membuat sedih, akan tetapi lebih dari itu adalah zina kepada mahram. Zina mahram sudah bikin sedih, apalagi zina mahram yang menyakiti orang lain, kata Buya. Berita perzinaan itu saja sudah bikin sedih. Akan tapi lebih dari itu adalah zina maharim, zina kepada mahram. Zina mahram sudah bikin sedih lagi. Apalagi zina mahram yang kemudian menyakiti orang lain lagi. Perlu diketahui, kasus menantu selingkuh dengan ibu mertua ini terjadi dalam rumah tangga Norma Risma. Wanita ini telah menceritakan pengalaman menyakitkan tersebut di media sosial. Mantan suami Norma, Rozi, ketahuan berselingkuh dengan ibu mertuanya sendiri. Bahkan mereka sampai melakukan zina dan aib ini diketahui langsung oleh para tetangga rumahnya. Bagi Buya, kejadian tersebut menggambarkan kegagalan seorang ibu dan sikap kurang ajar menantu. Kesedihan di atas kesedihan. Berita perzinaan itu saja sudah bikin sedih. Akan tapi lebih dari itu adalah zina maharim, zina kepada mahram. Sudah bikin sedih lagi. Apalagi zina mahram yang kemudian menyakiti orang lain lagi. Coba. Yang jelas hal yang semacam ini tidak boleh jadi berita besar. Harus ditutup aibnya mestinya. Akan tapi sebuah kisah seorang ibu yang sudah punya suami, naudzubillah, dia melakukan berzina dengan seorang menantu yang dia adalah mahramnya karena menantunya, yang secara otomatis juga tidak bisa mendidik anaknya perempuannya karena dia sudah merusak anak perempuannya juga, menyakitinya. Seorang laki-laki, bayangkan, dia punya istri, berzina dengan ibunya, berarti kan juga kurang ajar sama mertuanya. Ini kejahatan yang berasal dalam rumah ini. Mantu dan ibu ini Masya Allah, kalau ada, kita tidak usah menghujat dia sudah selesai, tidak. Kami tidak tahu namanya siapa orangnya, hanya kalau jika ada yang demikian, ini kejahatan besar. Yang harus kita hadirkan kesedihan. Kesedihan. Masya Allah. Kalau ada yang demikian, ini sedih. Ini dosa di atas dosa. Dan kami himbau kepada siapapun, jangan biasa memberitakan hal-hal yang semacam ini. Kami mau menjawab ini hanya karena ingin membatasi semuanya agar tutup. Jangan di-share lagi berita-berita semacam ini. Tutup, selesai ini. Kasihan dia. Dia harus tobat, dia umat Nabi Muhammad dia.
Sekaligus pelajaran buat kita semuanya. Apa sebab-sebabnya orang menjadi yang demikian itu? Ada banyak sebab yang sering kami sebutkan. Sebab karena mata sudah kotor, mata sudah jelatan, mata sudah tidak melihat. Sudah punya yang halal bagaimana? Masih menginginkan yang haram. Na'udzubillah. Seorang ibu rela dengan menantunya mestinya kekasih anaknya, dan na'udzubillah, ini sudah kejahatan luar biasa. Akan tapi kalau kita lacak ke belakang ada sebabnya. Di antaranya adalah di antara sebab-sebab suka nonton film-film kotor. Hati-hati, suka nonton film kotor menjadikan seorang anak membayangkan ibunya jadi syahwat. Seorang ibu berani dengan anaknya langsung. Seorang bapak menzinai anaknya. Hati-hati dengan film-film kotor di hari ini. Kami lebih perlu untuk nasihati ini. Tolong jaga mata. Sebab kalau sudah orang biasa nonton yang demikian, yang ada di hayalannya bermacam-macam, sehingga pengennya nyoba ini itu dan semuanya. Na'udzubillah. Tolong perhatikan ini. Kalau Anda sudah mulai masuk wilayah ini, segera tobat, segera sadar, karena itu akan merusak. Bersama keroposnya iman, akan mudah melakukan perzinahan dengan siapapun, sampai ibunya, ibu mertuanya, bahkan ada orang dengan ibunya sendiri. Alhamdulillah. Nggak, tolong jaga. Adapun masalah ini adalah tidak boleh diberitakan besar-besar. Kami perlu menyampaikan karena kami numpang, ini sudah telanjur disebut-sebut. Kami sampaikan, tutup semuanya. Yang pernah mengeser, tolong dihentikan semuanya. Dan kewajiban bagi Anda sebagai seorang mukmin yang punya rindu kepada Allah dan Rasulnya, doakan semoga Allah berikan hidayah. Kami doakan semoga ibu berikan hidayah, ibu tersebut, suami terutama hidayah, dan harus bisa, sudah selesai. Karena istri nggak akan puas, nggak akan terima, karena akan kecewa berat. Sudah bisa, masing-masing hidup masing-masing, hijrah ke tempat yang jauh. Sang istri kembali kepada suami, sang ibu kembali kepada suaminya. Kemudian sang yang mantan mantu biar pergi ke tempat yang jauh, menikah, cari istri yang baik, menjadi soleh. Selesai ini, kita hapus ini kisah. Ingat, jangan biasakan membicarakan aibnya orang, hamba Allah. Karena aib itu dari syahwat, dan Anda punya syahwat, kita punya syahwat. Bisa saja terjerumus dalam kehinaan yang serupa kalau kita biasa mengumbar kejelekan orang. Ingat, memang ada unsur kesalahan, bagaimana harus diangkat di media itu. Kesalahan dari yang keluarga, karena memang kebodohan, tidak mengerti. Yang punya masalah serupa jangan sampai diumbar yang semacam ini. Sebab perzinahan ini kalau sudah diumbar, ini nular, menjadi orang mengentengkan perzinahan, sehingga orang bukan menganggap zina itu adalah tidak berat, tidak, bukan zina, bukan dosa, tidak, akan tapi karena sudah banyak orang melakukan, menjadi seperti biasa. Na'udzubillah. Jika ada kasus-kasus yang serupa, tolong sebisa mungkin diselesaikan tanpa harus diramai, diekspos. Banyak yang terluka. Ibunya menjadi terkenal sebagai seorang pezina, anaknya menjadi malu semuanya. Kalau malu lalu takut pada Allah, ya, tapi malu dan putus asa, dia berkata, ibuku juga demikian, mau apa lagi? Na'udzubillah, terjerumus lagi. Maka yang punya permasalahan yang serupa, ingat, jangan membawa media. Dari ibuku, akhirnya situ ada chat, nanti ngelawan biar enak, jangan diem aja. Nah, aku bilang, ini kamu maksudnya apa? Kamu berhubungan sama emak, direbut. Kamu berhubungan sama emak, direbut handphonenya, terus dihapus chatnya sama dia, Kak.